Selamat pagi Adik-adik. Kita pada kesempatan kali ini mendiskusikan terkait dengan struktur geologi gempa bumi dan tsunami ya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan batuan metamorfik di mana jenis batuan tersebut merupakan produk dari deformasi. Jadi salah satu proses metamorfisme itu melibatkan deformasi batuan dalam kondisi daktil atau liat ya. Nah, sekarang kita ingin berdiskusi lebih jauh terkait deformasi secara keseluruhan, tidak hanya ductile tapi juga brittle, dan ini terutama terjadi pada bagian teratas kerak bumi. Karena kita udah minggu lalu udah diskusi bahwa pada batas transisi ya antara zona brittle dan ductile itu pada sekitar kedalaman 10 sampai 15 km. Kalau di bawah dari zona transisi tersebut maka deformasi itu didominasi oleh deformasi ductile yang akan menghasilkan batuan metamorfik. Nah, sekarang kita akan melihat 10 km atau 15 km teratas ya. Jadi di atas dari zona transisi tersebut ya, di mana deformasi yang terjadi itu akan menghasilkan struktur geologi. Jadi di sini batuannya tidak berubah, tidak berubah menjadi batuan metamorf ya, tetap sebagai batuan semula, tetapi batuan tersebut akan mengalami perubahan atau mengalami deformasi. Ya, jadi jenis batuannya tetap, tapi geometri batuan akan berubah. Nah, ini yang kita diskusikan sebagai struktur geologi. Baik ya, jadi perubahan yang terjadi ini akibat batuan mengalami tegangan terarah atau diferensial atau directional stress, di mana perubahan tersebut bisa berupa perubahan bentuk, perubahan volume, atau perubahan kedudukan. Nah, kondisi batuan yang sudah bergeser, berputar, atau terdistorsi ya, di situ di mana bentuk, volume, dan kedudukannya berubah, itu disebut sebagai kondisi regangan, strain, atau dengan bahasa geologi disebut sebagai struktur geologi. Nah, di sini kita udah diskusi ya, bagaimana kita melihat kapan suatu deformasi itu bersifat brittle, kapan bersifat ductile. Ya, nah kita di sini fokus melihat bahwa jenis struktur geologi yang terbentuk oleh deformasi brittle itu bisa berupa kekar, rekahan, ataupun patahan ya. Sementara kalau deformasinya bersifat daktil itu akan menghasilkan struktur geologi berupa lipatan. Nah, ini beberapa contoh deformasi dan hasilnya atau struktur geologinya ya. Jadi yang pertama ini dia bersifat pergeseran, perubahan kedudukan ya di sini. Misalkan di foto ini ada perbedaan umur yang jelas antara kiri dan kanan ya. Nah, ini uh, hanya bisa disebabkan oleh batuan yang sudah bergeser ya. Kemudian yang di tengah ini batuan sudah berubah kedudukan, ya dia mengalami rotasi, ya sehingga kedudukannya tidak lagi horizontal. Jadi karena kalau batuan sedimen itu kan awal mula diendapkan terbentuk pada kedudukan horizontal ya. Nah sekarang kita memiliki batuan yang sudah tidak lagi horizontal. Dengan kata lain kedudukannya sudah berubah dari kondisi awal ya. Jadi dia sudah mengalami deformasi. Nah yang paling bawah ini dia mengalami distorsi ya, jadi bentuk dan volumenya berubah ya di situ. Jadi kalau kita lihat di sini batuannya terlipat dengan sangat intensif. Nah, untuk memberikan ya impresi atau besaran dari deformasi yang terjadi, kita umumnya mengatakan kedudukan batuan itu di dalam sebuah ruang ya di situ. Jadi di sini kedudukan batuan di dalam sebuah ruang itu dinyatakan oleh dua notasi, yaitu jurus dan kemiringan atau strike dan dip. Ya, jadi strike ya atau jurus ini adalah garis perpotongan antara bidang perlapisan yang miring dengan bidang imajiner horizontal. Nah, kalau di foto ini contohnya permukaan air kan horizontal ya. Nah, jadi perpotongan dua bidang itu akan menghasilkan garis ya. Nah, garis inilah yang disebut sebagai garis jurus atau strike. Dia dinyatakan di dalam azimut atau arah arah garis tersebut dihitung dari arah mata angin tertentu, misalkan dari arah utara, dari timur, atau dari selatan, atau dari barat ya.
Jadi berapa derajat dari arah-arah tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai azimut. Umumnya kita mengacu pada arah utara ya. Jadi itu kesepakatan yang biasa kita pakai oleh para ahli kebumian. Sementara kalau dip atau kemiringan ini adalah besaran sudut maksimal ya dari bidang perlapisan batuan yang miring, biasanya diukur tegak lurus dengan garis jurus. Nah, jadi seberapa besar deformasi yang terjadi ini kita ketahui dari besaran perubahan strike dan dip ya. Jadi kalau dipnya semakin besar, tentu batuan tersebut semakin terdeformasi ya. Jadi deformasinya semakin besar, semakin intensif. Baik, kita lihat produk-produk struktur geologi ya. Di sini ada 3 tadi, lipatan itu produk daktil. Nanti kalau produk brittle itu ada kekar atau retakan dan juga patahan atau sesar ya. Kita mulai dengan lipatan dulu. Nah, lipatan ini dicirikan oleh perlapisan batuan yang miring ya, di mana kemudian karena dia miring, kita bisa membangun satu bidang imajiner sumbu lipatan ya, di mana dia akan membagi kedua sayap lipatan dalam sudut yang sama besar. Jadi kalau di gambar ini kita bisa lihat ya, ini bidang imajiner ini adalah bidang sumbu ya, bidang sumbu lipatan. Nah, berdasarkan pada jumlah sayap ya. Jadi sayap ini maksudnya adalah bidang lapisan yang miring ya. Jadi berdasarkan jumlah lapisan yang miring serta kedudukan bidang sumbu ya di sini, maka lipatan bisa kita bagi menjadi 4 kelompok, 4 tipe. Yang pertama monocline ya, ini miring satu arah. Anticline dan syncline ini miring dua arah, di mana ini berasal dari kata Latin ya, anticlino ya, anti itu berlawanan, clino itu miring. Jadi kalau miringnya berlawanan seperti gambar kiri atas dia saling memunggungi ya kemiringannya. Nah, ini disebut anticline. Sementara kalau syncline itu sinkronus klino ya. Jadi sinkron akur, klino miring ya. Jadi miringnya dia akur, saling berhadapan. Jadi seperti mangkok terbuka ya. Nah, itu kita sebut sebagai syncline. Sementara kalau anticline itu kan seperti mangkok tertutup ya. Nah, apabila dia miringnya menjadi 3 arah ya di sini itu kita sebut anticline atau syncline menunjam. Nah, ini kalau kita lihat ya miringnya satu arah, 2 arah, 3 arah, kan 3 ya. Nah, ini disebut anticline menunjam. Nah, kalau miringnya 4 arah ini maksimal ya. Ini disebut sebagai kubah apabila dia berupa tertutup ya, atau disebut sebagai cekungan apabila dia terbuka ya di sini. Nah, kita lihat satu-satu ya, ini monocline, ya, miring satu arah, ini terbentuk akibat pergeseran sesar di bawah permukaan bumi, ya di mana lapisan paling atas itu akan mengikuti ya di situ. Nah, ini disebut karena hasilnya hanya miring satu sisi saja, hanya ada satu sayap ya di sini. Nah, ini disebut sebagai monocline. Ya, patahannya ini di bawah permukaan bumi ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan. Sementara batuan di atasnya ini nggak sobek ya. Di sini perlapisan di atasnya nggak sobek, dia ngikutin saja gitu ya. Anticline dan syncline ya, ini jadi dia saling berhadapan atau berlawanan ya di sini dengan bidang sumbu yang vertikal ya di sini. Nah, ciri lain ya di sini kalau kita lihat dari sisi perlapisan batuan, kalau anticline itu di bagian tengah biasanya batuan yang tua ya kita jumpai, sementara kalau syncline itu biasanya di bagian tengah kita akan jumpai batuan yang lebih muda ya di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai anticline dan syncline. Kemudian kita lihat ya tadi kan anticline dan syncline kita tentukan dengan bidang sumbu yang vertikal. Nah, bagaimana bidang sumbunya tidak vertikal? Kita akan memiliki beberapa variasi anticline dan syncline. Kita akan menyebutnya lipatan simetris ketika dia kedudukan bidang sumbunya vertikal ya di situ kedua sayapnya sudutnya sama besar. Tapi ketika bidang sumbu mulai miring ya di situ sementara kedua sayap masih miring dengan arah berlawanan tetapi sudutnya berbeda ya itu kita sebut sebagai lipatan asimetris. Kita sebut lipatan rebah apabila bidang sumbu semakin miring itu menyebabkan kemudian kedua sayap itu miring ke arah yang sama ya di situ. Nah, itu kita sebut sebagai lipatan rebah. Sementara kalau
bidang sumbunya horizontal ya, di sini nih kita sebut sebagai lipatan sungkup. Untuk lipatan menunjam ya, di sini ini terjadi apabila bidang sumbunya juga menunjam ya, plunging. Nah, ini akibatnya kemudian kita akan punya 3 sayap ya di situ, 3 bidang miring. Oke, kemudian kita masuk pada kekar ya. Ini produk dari deformasi brittle di mana batuan itu pecah, namun tidak tidak terjadi pergerakan yang signifikan ya. Jadi dia hanya pecah saja, kalaupun ada pergerakan hanya kecil ya, hanya bergerak beberapa mili, beberapa sentimeter saja. Nah, seringkali bidang tersebut terbuka dan bisa dilewati oleh fluida yang kemudian bisa mengendapkan mineral yang dia bawa ya, sehingga mineral tersebut akan mengkristal di dalam kekar. Nah, mineral tersebut ya itu kita sebut sebagai urat atau vein. Dari sisi proses terbentuknya kekar atau retakan ada 3 cara ya. Yang pertama pendinginan dan pelepasan beban, ini pada batuan beku. Dan yang ketiga ini adalah akibat gaya tektonik, ini bisa terjadi pada semua batuan. Yang pertama kekar akibat pendinginan ya. Jadi kalau magma mendingin dia akan menghasilkan bentuk-bentuk columnar joint ya, kekar-kekar yang seperti tiang ya, kolom-kolom tiang. Nah, ini akibat ketika magma dia mendingin, maka volumenya akan menyusut ya, meninggalkan sementara ruangnya kan tetap ya. Jadi ketika dia menyusut, volume menyusut, ruangnya tetap, maka akan terjadi retakan-retakan ya di situ. Nah, retakannya akan bersifat relatif homogen, dia akan menghasilkan retakan-retakan yang membuat batuan itu serupa seperti tumpukan tiang-tiang kolom ya di situ. Seginya ada segi 5, segi 6 gitu ya, bisa sampai segi 8. Kemudian kekar akibat penghilangan beban. Nah, ini juga terjadi pada batuan beku ya. Di mana kalau kekar tiang tadi itu biasanya pada batuan beku yang membeku di permukaan bumi ya, dia mendingin dengan cepat. Sementara kalau magmanya mendingin di dalam kerak bumi ya sebagai pluton, sebagai batuan beku intrusif, dia biasanya tidak akan menghasilkan kekar tiang. Mengapa? Karena dia mendinginnya pelan-pelan ya di situ. Jadi tidak ada volume yang hilang gitu ya akibat proses pengkerutan. Nah, di sini batuan tersebut biasanya masih berupa batuan yang masif ya di situ di dalam kerak bumi. Tapi apabila lapisan di atasnya dihilangkan ya, karena kan dia terbentuk di dalam kerak, artinya di atas batuan beku pluton ini kan masih ada batuan lain ya. Nah, ketika batuan di atasnya tererosi, maka batuan pluton, batuan beku intrusif ini ya ini akan muncul ke permukaan ya, dia akan kemudian mengembang, memuai ya di sini, karena sebelumnya dia ditekan, yang menekan hilang, maka dia akan mengalami pemuaian. Nah, akibat dia memuai ya, jadi ekspansi volumenya, maka dia akan pecah berupa pecahan lembaran. Nah, kemudian jenis yang ketiga ini adalah kekar tektonik ya, di sini di mana kekar tektonik ini ya bisa kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama kekar gerus, apabila kita menghasilkan sepasang kekar yang menyudut lancip ya. Seperti yang kuning ini ya, dia akan saling potong menyudut lancip ya satu sama lain. Nah, mereka berpasangan dan ini kita sebut sebagai kekar gerus. Kemudian kekar yang tipe kedua disebut sebagai kekar ekstensi. Ini terjadi ketika kita gaya diferensial tadi bekerja ya, menekan suatu batuan, dia tidak pecah sepasang seperti gerus ya, tetapi pecahnya membentuk bidang-bidang tunggal paralel satu sama lain. Jadi ada beberapa retakan gitu ya, yang sejajar satu sama lain. Tapi dia nggak berpotongan, dia sejajar satu sama lain. Nah, contohnya gambar yang putih ini ya, garis yang putih ini adalah kekar ekstensi. Nah, kemudian kekar ketiga, ya ini disebut sebagai kekar rilis. Prosesnya seperti kita punya kekar penghilangan tekanan tadi ya, penghilangan beban. Jadi ketika gaya diferensialnya bekerja kan, jadi dia menekan batuan, kemudian gaya tersebut kita hilangkan, maka batuan tadi akan mengembang ya ke arah gaya yang tadi dia menekan dia ya di sini. Nah, ini dia akan menghasilkan kekar-kekar yang tegak lurus terhadap arah datangnya gaya tekan tadi. Nah, ini kita sebut sebagai kekar rilis ya.
Kita masuk ke patahan ya di sini. Nah, patahan ini adalah rekahan yang sudah bergerak ya. Jadi kekar yang sudah bergerak kita sebut sebagai patahan atau sesar. Nah, di sini kita memerlukan 4 tahapan ya untuk mengidentifikasi, memberi nama suatu sesar. Yang pertama ya, kalian harus bisa mencari bidang sesar tersebut. Ya, bidang patahannya dicari. Taunya gimana? Lihat saja dari batuan yang sudah patah dan bergeser ya. Nanti kalian akan temukan bidangnya. Yang kedua, ya kalian menentukan kemiringan atau kedudukan dari bidang sesar tersebut. Mengapa? Karena nanti kita akan memberi label ya, blok batuan. Jadi blok batuan yang di atas bidang sesar yang miring, karena bidang sesar kan memiliki kemiringan ya di situ. Nah, blok batuan yang di atas dari bidang sesar, karena bidang sesarnya miring ya, yang blok yang di atas dari bidang sesar tersebut kita sebut sebagai hanging wall, sementara yang di bawah dari bidang sesarnya, karena bidang sesarnya miring, kita sebut sebagai foot wall ya. Nah, setelah kita bisa menentukan hanging wall dan foot wall, maka langkah keempat kita menentukan pergerakan relatif dari hanging wall-nya. Ya, relatif maksudnya itu kedudukannya dibandingkan dengan foot wall-nya seperti apa. Apakah hanging wall-nya bergerak turun atau dia bergerak naik ya, relatif terhadap foot wall-nya. Nah, apabila hanging wall-nya turun ya, maka kita akan menyebutnya sebagai sesar turun atau sesar normal ya. Nah, ini contoh bloknya ya. Jadi yang pertama kita cari dulu yang patah di mana. Nah, ini lapisan-lapisan yang patah ya, sehingga kita bisa mendeteksi bidang sesarnya ya, bidang patahannya. Nah, kemudian kita langkah kedua adalah menentukan uh, bidang patahan ini miring ke arah mana. Nah, ini miring ke kiri ya. Dengan demikian kita masuk langkah ketiga, di mana blok yang sebelah kiri ya di sini karena dia berada di atas dari bidang sesar ya, dia disebut sebagai bidang menggantung atau blok menggantung ya, hanging wall. Sementara di bawah dari bidang sesar kita sebut sebagai blok kaki ya, foot wall. Nah, langkah keempat adalah menentukan ya lapisan-lapisan ini dia bergesernya relatif terhadap kedudukan yang lapisan yang sama di foot wall seperti apa. Nah, misalkan kita ambil lapisan yang merah ini, posisinya kan lebih rendah dari lapisan yang sama yang ada di foot wall ya. Nah, ini yang sehingga kita sebut sebagai hanging wall-nya bergerak turun. Dengan kata lain, sesar ini adalah sesar turun. Oke, kita lakukan hal yang sama pada dua foto di bawah ya. Nah, ini lapisan-lapisannya udah terpotong. Ini bidang sesarnya ya, ada dua di sini. Kita ambil salah satu ya. Nah, langkah kedua adalah kita tentukan dia miring ke arah mana. Nah, ini miring ke kanan ya. Sehingga kemudian blok sebelah kanan ini kita sebut sebagai hanging wall karena dia di atas dari bidang sesar. Sementara blok sebelah kiri kita sebut sebagai foot wall karena dia berada di bawah dari bidang sesar. Itu langkah ketiga ya. Langkah keempat adalah menentukan pergeseran lapisan yang ada. Ambil saja lapisan yang hitam ini sebagai lapisan kunci. Disebut lapisan kunci karena secara visual bisa kita lihat gitu ya dan mudah kita tentukan posisinya ya. Jadi posisi lapisan kunci di hanging wall ya dibandingkan dengan posisi lapisan kunci pada foot wall. Dia lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini kita lihat posisinya dia lebih rendah daripada lapisan yang sama yang ada di foot wall. Dengan kata lain, ya foto sebelah kiri ini adalah sesar turun. Nah, kalian lakukan hal yang sama pada foto sebelah kanan ya. Kalian akan menjumpai ya bahwa ini juga sesar turun atau sesar normal. Nah, bagaimana apabila hanging wall-nya bergerak naik ya? Nah, ini kita akan punya sesar naik ya. Ini fotonya sebelah kanan bawah ya. Jadi langkah pertama lapisannya terpotong oleh bidang sesar ini ya. Kemudian bidang sesar ini langkah kedua dia miring ke kiri ya. Sehingga langkah ketiga blok sebelah kiri adalah hanging wall, blok sebelah kanan adalah foot wall. Langkah keempat ya lapisan kuncinya misalkan yang putih ini ya, yang kuning ini bandingkan dengan posisinya ya di foot wall. Nah, kita akan melihat posisinya lebih tinggi ya, lapisan kunci yang ada di hanging wall posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan kunci yang sama yang ada di foot wall ya, maka ini adalah sesar naik. Nah, sesar naik ini ada dua jenis ya, jadi tergantung pada kemiringan dari bidang sesarnya. Kalau bidang sesarnya sudutnya besar
maksudnya besar itu 60 derajat gitu ya. Nah, ini disebut sebagai sesar naik. Sementara kalau kemiringan dari, bidang sesarnya landai, kecil, misalkan 20 derajat, 30 derajat, 15 derajat ya, kemiringannya landai. Nah, ini disebut sebagai sesar anjak. Oh ya, kemiringan itu dihitung ya dari garis, dari bidang horizontal ya. Artinya kalau dia sama-sama horizontal, berarti nggak punya kemiringan ya, itu kita sebut nol ya. Nah, kalau dia tegak-tegak ya, bidangnya tegak, kalau kita hitung dari bidang horizontal kan dia membentuk sudut 90 derajat ya, kalau bidangnya vertikal. Nah, itu berarti, apa namanya, sudutnya besar gitu ya, sampai maksimal. Jadi kemiringan itu maksimal 90 derajat ya, karena udah maksimalnya tegak vertikal ya. Nah, bagaimana kalau bidang sesarnya tidak memiliki apa namanya, kemiringan, ya bidang sesarnya vertikal, sudutnya 90 derajat. Kita nggak bisa memberi nama hanging wall dan foot wall, ya. Jadi yang kita beri nama, bloknya kita bagi saja blok kiri dan blok kanan, sesuai dengan posisi kita selaku pengamat. Nah, misalkan ini sebelah kanan ya blok kanan, sebelah kiri blok kiri gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, blok kanan mendekat kita. Nah, ini kita sebut sebagai sesar geser kanan, bahasa Latinnya dextral fault ya. Nah, kalau blok kiri mendekat bagaimana? Nah, ini kita sebut sebagai sesar geser kiri ya di situ, atau sinistral, sesar sinistral ya. Nah, ini. Oke, jadi ini contohnya sesar Pikiang ya, di Tibet, di Cina ya. Jadi kita lihat ini dari atas, paling mudah memang mengamati sesar sesar geser mendatar ini dari atas ya, dengan satelit, atau dengan pesawat ya, drone. Kita bisa lihat ya, ini lapisan-lapisan yang warna-warni ini di blok yang sebelah kanan kan dia posisinya agak ke utara ya, sementara blok sebelah kirinya relatif dia ada di sebelah selatan ya, di agak bawah ya di sini. Nah, dengan kata lain ini bidang sesarnya ya, bidang sesar Pikiang, dan jenis sesarnya adalah sesar geser kiri ya, karena yang kiri kan mendekati kita ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sesar sinistral. Baik ya, sesar ini juga, apa namanya, bisa membentuk, perubahan permukaan bumi ya. Jadi, dia biasanya menghasilkan beda tinggi ya, atau relief ya di situ. Jadi, ciri khas sesar itu biasanya ada perbukitan, kemudian tahu-tahu di sebelahnya bersebelahan dengan lembah gitu ya. Nah, kadangkala, ada juga sih perbukitannya landai gitu ya. Sesarnya ternyata nggak sampai ke permukaan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sesar buta atau blind fault. Nah, blind fault ini, relatif berbahaya ya di dalam, upaya kita mempelajari gempa bumi. Mengapa? Karena untuk mempelajari gempa bumi kita harus bisa mengidentifikasi posisi dari bidang patahannya. Ya, jadi, kalau dia menghasilkan beda morfologi ya, permukaan buminya beda tinggi, kan mudah kita bisa mengetahui keberadaan posisi sesarnya ada di mana. Tapi kalau sesar buta seperti ini, hanya bukit kecil saja gitu ya, nah ini susah ya mengetahui di mana posisi bidang sesarnya. Nah, ini biasanya akan dibantu oleh, para ahli geodesi ya. Dia akan mempelajari pergeseran kerak bumi untuk menentukan posisi dari keberadaan suatu sesar. Baik ya, bidang patahan ketika bergerak dia akan menghasilkan, melepaskan energi ya, di mana energi tersebut ya akan menggetarkan batuan di sekitarnya. Nah, ini kita sebut sebagai gelombang gempa. Ya, nah gempa ini digambarkan dalam proses elastic rebound ya. Jadi di mana suatu batuan yang sudah patah ya di sini dia sudah retak ya, menerima gaya yang bekerja ya, sehingga kemudian dia perlahan-lahan mulai bergeser ya di situ sampai kemudian apa namanya, tapi batuannya mencoba menahan ya, dari tekanan yang ada tuh dicoba ditahan oleh batuan tersebut ya. Nah, tapi ketika batas elastisnya dilampaui, jadi kalau kalian ingat, diagram deformasi ya, stress dengan strain ya di situ. Jadi awal mula kan suatu batuan ketika terdeformasi, dia akan mengalami fase elastis dulu ya. Jadi batuan selama masih fase elastis, ketika gaya dihilangkan dia kembali ke bentuk semula.
Nah, tapi ketika gaya elastis dilampaui, ya, maka deformasi sudah terjadi. Artinya batuan akan berubah sama sekali, nggak akan lagi kembali ke bentuk semula. Baik itu bisa deformasi brittle ataupun deformasi daktil. Nah, gempa ini merupakan fenomena deformasi brittle. Kenapa? Karena batuannya kan pecah ya. Jadi ketika batas elastisnya dilampaui, maka batuan akan bergerak, melepaskan energi berupa gempa bumi, dan kemudian dia kembali ke bentuk semula ya. Di situ maksudnya kembali ke posisi awal untuk menerima gaya tekan lagi dan kemudian berulang lagi gitu ya. Sehingga kita mengenal periode ulang suatu gempa. Ya, jadi suatu gempa itu akan berulang ya karena gaya-gaya tektonik kan ada terus ya akibat proses dinamik bumi ya, proses endogenik. Jadi kerak bumi kita akan terus bergerak, maka semua patahan yang ada tuh ya dia suatu saat akan bergerak kembali ya di situ. Jadi yang dikenal sebagai periode ulang gempa bumi. Nah, ketika gempa bumi terjadi ya, jadi patahan bergerak dan melepaskan energinya, energi akan merambat ke segala arah. Titik di mana energi tersebut berasal, yaitu disebut sebagai fokus atau hipocenter ya di situ. Nah, proyeksi hipocenter ke permukaan itu disebut sebagai epicenter. Nah, epicenter ini adalah titik proyeksi hipocenter di permukaan bumi, biasanya untuk menentukan posisi geografis dari sumber gempa ya di situ. Nah, gelombang gempa ini ada dua jenis ya. Jadi ada gelombang badan di mana dia merambat ke seluruh bagian dalam bumi. Dia merambat tidak hanya di kerak bumi tapi juga masuk ke dalam mantel dan inti bumi ya. Jadi pokoknya dia merambat ke bagian dalam bumi. Di sini ada dua jenis gelombang badan, kita sebut sebagai gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer itu partikel batuan bergerak maju mundur searah dengan arah rambat gelombang. Sementara gelombang sekunder, S, partikel batuan bergerak ke atas ke bawah, tegak lurus dengan arah rambatan gelombang gempa. Sementara jenis kedua ya dari selain gelombang badan ini adalah gelombang permukaan. Jadi dia hanya merambat di permukaan bumi saja di bagian atas kerak bumi ya. Jadi ada dua jenis juga gelombang permukaan. Ada gelombang low di mana partikel batuan bergerak kanan kiri ya. Jadi bergeser kanan kiri. Kalau gelombang S tadi dia bergerak atas bawah ya. Nah, kalau gelombang L bergerak kanan kiri ke samping ya. Nah, kemudian ada gelombang R, Rayleigh, di mana partikel batuan bergerak elips ya di sini. Jadi berlawanan dengan arah rambatan gelombang. Nah, kita lihat modelnya ya seperti ini. Jadi gelombang T dia mendorong ya bersama-sama dengan rambatan energi tadi dia mendorong partikel ke depan. Gelombang S ya ini partikelnya digerakkan atas bawah. Gelombang L, love ya ini partikelnya digerakkan kanan kiri ya. Nah, kalian perhatikan perbedaan gelombang badan dan gelombang permukaan. Kalau gelombang badan ya ini dia seluruh partikel bergerak bersama-sama ya. Sementara kalau gelombang permukaan ini hanya di permukaan bumi saja yang kuat, semakin ke bawah dia semakin lemah ya. Kalau gelombang air ya ini seperti gelombang di laut ya. Jadi dia bentuknya elips ya di situ. Jadi kayak seperti kita apa istilahnya itu seperti kita menggebah kain gitu ya supaya di udara kan kita bisa menghempaskan kain gitu ya supaya bersih dari debu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi dia seperti gelombang laut. Di bawah nggak terlalu bergerak tapi di permukaan sangat kuat ya gerakannya. Gelombang gempa ini akan direkam oleh seismograf ya, di mana dia akan merekam ya kekuatan gempa yang datang ya di sini. Nah, karena kecepatan gelombang gempa itu beda-beda ya, maka seismograf itu juga mengukur kedatangan masing-masing gelombang tadi beda-beda waktunya ya. Jadi yang pertama itu datang gelombang P, ya kemudian datang gelombang S, habis itu baru gelombang permukaan ya, L dulu baru R. Ya, jadi hasil rekamannya ketika terjadi peristiwa gempa kan seperti ini. Jadi ada beberapa kali spike ya puncak-puncak yang menunjukkan ya kekuatan energi yang datang. Nah, gempa di Indonesia ya itu sangat banyak sekali ya, Pak. Bisa dikatakan tidak ada tempat di Indonesia yang bebas dari gempa ya, pasti ada.
Kalimantan yang mau dibangun IKN ya ada juga gitu ya. Karena sebetulnya ada yang membedakan hanya jumlahnya ya. Jadi kalau kita lihat sepanjang Sumatera, Jawa ya sampai daerah Maluku, Sulawesi, Papua ini sering sekali gempa ya. Nah, Kalimantan memang jarang ya, tapi juga ada. Mengapa? Karena kerak bumi ini kan ya selalu pasti pasti pecah ya. Nggak mungkin kerak bumi itu nggak retak itu nggak mungkin. Nah, kalau dia retak ya ketika dia menerima gaya tektonik ya dia bisa bergerak. Jadi dimanapun ya gempa bisa terjadi. Ya cuma ada yang jarang, ada yang sering gitu ya. Ada yang gempanya kuat, ada yang gempanya lemah. Nah, ini misalkan ya sebaran gempa-gempa di Sumatera dan Jawa biasanya diklasterkan ya. Jadi ini untuk memudahkan mempelajari dan memprediksi gempa ya, diklasterkan. Karena gempa itu kan seperti dia merambat ya. Jadi ketika satu bagian gempa ya bagian yang lain nanti akan nyusul gitu ya. Jadi seperti menular. Nah, ini kita bisa mempelajari bagian mana gempa yang belum terjadi dan itu bisa diantisipasi dalam arti suatu saat bagian tersebut akan giliran bergerak ya. Nah, kalau kita melihat ya di Sumatera kan dan juga di Jawa ya, itu sering sekali ada gempa ya. Mengapa? Karena gempanya itu terjadi di banyak sumber. Sumber yang di darat ada ya, karena pulau-pulau Indonesia itu kan dibangun batuan yang pecah-pecah ya. Nah, ini mereka bisa bergerak. Ini gempa darat ya. Kemudian ya ketika ada proses pertemuan lempeng, konvergensi lempeng, ini juga akan menghasilkan banyak titik gempa ya di permukaan ada gitu ya, di mana batas kerak benua ini terangkat ya menghasilkan prisma akresi. Kemudian ketika kerak samudranya masuk ke bawah ke dalam mantel ini juga banyak sekali titik gempanya ya. Baik ketika dia di bagian dangkal, ketika bergesekan dengan prisma akresi, maupun ketika dia bergesekan dengan mantel ya. Ini juga masih menghasilkan gempa ya. Oke, nah gempa di dasar laut ya, ini menyebabkan air laut bisa ikut bergerak ya. Nah, jadi nggak cuma permukaan kerak bumi saja yang bergerak ya, karena di atasnya ada air, air ikut bergerak. Nah, ini akan menghasilkan gelombang besar yang kita sebut sebagai gelombang tsunami ya. Mengapa gelombangnya besar? Karena biasanya patahan itu kan panjangnya beberapa kilometer ya. Nah, ketika dia bergerak, otomatis volume air di atasnya gerak semua. Ya, padahal air kan tebalnya beberapa kilometer ya. Nah, bisa kita bayangkan jumlah volume air yang ikut bergerak besar ya. Otomatis dia akan seperti juga gempa ya. Tsunami, gelombang tsunami ini juga merambat ke segala arah ya di situ. Dan dia akan bergerak ke arah pantai ya karena air kan pasti bergerak ke arah pantai gitu ya, ke arah tepian. Sama seperti kalian melempar batu di tengah-tengah kolam kan, riak air kan merambat sampai ke tepi kolam ya, sama ya. Nah ini ya, tsunami terbentuk di tengah-tengah samudra biasanya ya, dan kemudian dia merambat ke arah pesisir, di mana ketika di laut dalam ya di sini ketinggian ombaknya masih masih kecil ya di sini. Tetapi ketika mendekati daerah pesisir ya di sini ketika volume airnya yang bergerak itu dipaksa naik ya, maka ketinggian gelombangnya semakin dangkal, semakin tinggi ya panjang tinggi gelombangnya. Nah, begitu tinggi ya, dia akan runtuh. Nah, runtuhnya ini dia akan menjadi ombak yang masuk jauh ke bagian darat ya di situ. Nah, ketinggian dari gelombang tsunami di daerah pantai ini sebelum dia pecah ya itu bisa mencapai 20 meter ya atau 30 meter. Nah, ini bisa kita lihat jangkauan dari tsunami Aceh ya. Jadi ini di apa namanya? Di daerah Loknga ya di sini. Awalnya sebelum gempa hijau seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ya hampir 20 kilometer ya ombak tsunami tadi, gelombang tsunami yang tingginya 30 meter tadi itu bisa naik ke daratan itu menjangkau puluhan kilometer ya. Ini sampai bersih seperti ini. Ya tinggal ada satu masjid ya, ikonik itu masih bertahan. Oke, gelombang gempa ini merambat ke segala arah, gelombang tsunami merambat ke segala arah ya, sehingga semua negara-negara pesisir ini juga akan terdampak. Nah, ini contohnya tsunami Aceh ya, maka semua negara yang ada di Samudra Hindia itu akan terkena dampaknya ya. Jadi kayak seperti India, Sri Lanka ya, Afrika, Madagaskar,
Australia sampai ke Antartika ini kena ya di situ. Cuma dia merambatnya lama ya, sampai Antartika ini setelah 10 jam. Nah, sehingga, kemudian, negara-negara yang ada di pesisir ya, itu bekerja sama memasang monitoring gelombang tsunami. Ini sebelum 2004 ya, ini hanya sedikit alat monitornya. Nah, setelah itu, setelah 2014 ya, ini setelah 10 tahun pertambahan, apa namanya, alat monitor tsunami luar biasa ya. Nah, bagaimana kita memonitor tsunami? Biasanya kita memasang buoy. Buoy itu alat ukur gelombang yang kita pasang di tengah laut ya di sini, di mana ketika gelombang tsunami lewat dia akan mengirimkan ya di situ kepada sensornya akan mengirimkan ke satelit, satelit mengirimkan ke bagian processing data ya sehingga kemudian bisa dikeluarkan apa namanya warning ya di situ agar masyarakat pesisir bersiap-siap menghadapi apa namanya, datangnya gelombang tsunami. Baik, itu yang bisa kita pelajari ya tentang struktur geologi dan juga, jenis bencana, kebumian yang menyertainya ya, yaitu gempa dan tsunami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya.